Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Persiapan untuk bulan puasa, kita bikin gorengan yuk. Biasanya itu yang laris manis adalah bakwan, pastel, risol, lontong. Nah, hari ini saya mau share cara membuat risol yang kulitnya anti robek. Teman-teman yang masih suka robek-robek, silahkan tonton video ini ya sampai habis. Dijamin tidak mudah robek kulitnya saat digoreng. Siapkan isiannya, ada sayuran kol, kemudian wortel, daun bawang, daun seledri. Saya menggunakan bihun dan campuran soun. Sounnya 1 bungkus plastik dan bihunnya itu 1 keping. Yang sudah dimasukkan ke dalam air panas, direndam sebentar, kemudian hasilnya seperti ini. Lanjut siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah yang sudah dicincang. Biarkan sampai layu. Setelah layu, masukkan wortel, kemudian diaduk-aduk lagi. Biar matangnya sempurna, tambahkan sedikit air. Nah, dengan cara seperti ini wortelnya cepat empuk, lalu masukkan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Setelah wortelnya empuk, masukkan bihun dan soun, kemudian dicampur sampai rata. Setelah rata, lanjut masukkan kol yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu daun bawang dan daun seledri juga masuk. Diaduk supaya semuanya tercampur dengan rata. Teman-teman, silakan terserah saya. Di sini saya menambahkan 2-3 sendok makan saus tiram dan sedikit garam. Nah, ini adalah tahap terakhir. Bihun bisa digunakan untuk isian pastel, risol, lontong. Bisa juga untuk langsung dimakan begitu aja ya. Nah, kalau mau dimakan, ini 1/3-nya saya pakai untuk pendamping makanan lain. Ditaburi dengan bawang goreng dan cabai rawit hijau. Untuk kulit risolnya, masukkan 350 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Protein tinggi ya teman-teman, karena lebih elastis dan tidak mudah robek. Kemudian masukkan 35 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Jangan salah. Lanjut, masukkan 1/3 sampai setengah sendok makan garam. Kemudian airnya kurang lebih 900 sampai 950 ml. Lanjut, masukkan telurnya 2 butir. Kemudian masukkan pula 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk sampai rata. Teman-teman, kalau mengikuti resep ini dijamin ya, pasti tidak mudah robek, asal semua sesuaikan dengan petunjuk resepnya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah rata, kemudian disaring supaya nanti kulitnya tidak ada yang menggumpal. Lanjut, dicetak tipis-tipis menggunakan wajan anti lengket. Ini pakai diameter 20 cm. Dioles sedikit saja dengan minyak goreng beberapa kali ya. Boleh 3 kali sekali ataupun 4 kali sekali. Nah, diseserkan seperti ini, kurang lebih 1 sendok sayur sampai benar-benar matang nih kulitnya, harus matang.
Tandanya mateng, pinggirannya itu udah kering. Kalau nggak mateng, nanti risolnya cepet banget robek karena rapuh di bagian luarnya. Note ya teman-teman, selain menggunakan tepung terigu protein tinggi, waktu mencetak risol kulitnya harus benar-benar mateng. Kalau sudah mateng, gampang banget dikeluarin dari si wajannya. Seperti ini ya teman-teman, ini aman banget buat ditumpuk. Setelah selesai kulitnya dicetak, sekarang siap untuk digulung. Tips berikutnya, usahakan bekas wajan cetakan ada di bagian bawah, jangan di bagian dalam. Ini saya tambahkan irisan telur 1 dibagi 8. Isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Nah, digulung ke depan. Bagian ujungnya dioles dengan adonan tepung sebagai lem supaya tidak mudah lepas saat digoreng. Masukkan kurang lebih 1 sendok makan isian, kemudian beri potongan telur, dilipat kiri dan kanan, kemudian dorong ke depan. Oh iya, jangan lupa diberi larutan lem, yaitu tepung terigu dicampur dengan air. Gulung ke depan. Sudah selesai seperti ini. Risol ini boleh langsung digoreng begitu aja, boleh juga dilumuri dengan kocokan telur ataupun kocokan adonan tepung terigu. Dicelupkan seperti ini. Lanjut masukkan ke dalam tepung roti. Saya memilih menggunakan kocokan telur karena lebih lembut dibanding menggunakan kocokan larutan tepung terigu. Namun kalau misalnya mau dijual ekonomis, bisa menggunakan larutan tepung terigu. Sesuaikan saja dengan harga jual ya. Setelah selesai dibentuk, lanjut digoreng menggunakan api kecil ke sedang. Apinya jangan terlalu besar supaya tekanan panasnya itu tidak bikin kulit risolnya mudah sobek. Nah, apinya kecil ke sedang seperti ini aja sampai warnanya coklat dan matang. Setelah warnanya kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Teman-teman, kalau kulitnya kokoh, resepnya bener, ini mau diaduk-aduk juga nggak mudah sobek ya. Nah, penampilannya seperti ini kalau sudah matang. Sudah selesai. Ini bikinnya ada yang diberi tepung panir dan ada yang polosan seperti ini. Kalau polosan seperti ini disebutnya risol kampung. Kalau misalnya pakai tepung panir, ini udah modern punya. Silahkan dipilih mau bikin yang mana, yang jelas ini kulitnya anti robek. Selamat mencoba. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan silahkan follow juga ke Instagram bersama Estebiani. Monggo kalau mau di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.